96,2 Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Baik sahabat Tidar Sakti, nah seperti Ilham janjikan di siang tadi ya, karena Ilham tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya dari KPU ini ya. Selamat siang ini Pak Mardiono, ya. Selamat siang, ini gimana nih kabarnya Pak Mardiono? Selamat siang Mas Ilham. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, ini tadi kayak sehat tes komes gitu ya tadi. Tadi dari kantor menuju ke sini atau dari rumah menuju ke studio Radio Tidar Sakti ini, Pak? Dari kantor. Dari kantor. Okay. Nah, tadi berjalannya macet kah atau lancar ini? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah. Okay. Nah, ini nggak terasa ya Pak ya, sudah bulan September 2022 nih. Nah, ini bentar lagi kita merayakan Pesta Demokrasi 2024. Nah, Pak, untuk persiapannya ini gimana? Yang sudah sejauh mana ini? Jadi pada saat ini itu kita sedang dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Begitu. Tetapi harus dipilah di tingkat kota itu bukan pendaftaran, tapi verifikasi. Verifikasi apa? Verifikasi keabsahan berkas. Jadi syarat pendaftaran partai politik itu kan ada berkas-berkas. Termasuk salah satunya itu harus didukung oleh jumlah anggota sejumlah tertentu. Misalnya di Kota Batu itu harus didukung 216 anggota. Iya. Itu dukungannya dalam bentuk apa? Fotokopi KTP. Nah, itu yang kita verifikasi. Salah satunya itu. Nah, sedangkan untuk pendaftaran dan penetapan nanti kewenangannya KPU Republik Indonesia. Oh, berarti KPU pusat gitu Pak. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sih Pak, ini tentang sipol itu apa? Jadi begini Mas, mungkin saya selaku perwakilan KPU mungkin sudah berkali-kali bilang di sini bahwa KPU itu sudah lebih dari 10 tahun ini dalam bekerja itu sudah banyak memanfaatkan teknologi informasi. Nah, jadi sudah tidak full manual, maksudnya semua sudah hampir dibarengi dengan teknologi. Sipol itu singkatan dari Sistem Informasi Partai Politik. Dalam verifikasi ini bagaimana bentuknya? Bentuknya sistem yang online. Online itu maksudnya kalau dulu di 2019 itu meskipun sudah menggunakan sipol, tetapi belum full. Jadi sekarang sudah full gitu sudah ya? full gitu. Sipol. Meskipun fungsi sipol ini sebagai alat bantu. Maksudnya full sipol itu bagaimana? Kalau pemilu 2019, partai politik yang mendaftar ke KPU RI itu masih menyerahkan berkas-berkas yang banyak sekali gitu. Begitu juga di tingkat kota. Nah, kita bisa membuka sipol dari KPU RI itu, melihat struktur kepengurusan partai di tingkat kota, jumlah dukungannya berapa, itu bisa. Tetapi partai politik di tingkat daerah atau di kabupaten kota itu masih menyerahkan berkas fisik hard copy ke KPU untuk kita samakan dengan yang ada di sistem di sipol. Kayak diteliti. Sama enggak itu. Kalau sekarang enggak. Jadi partai politik di tingkat kota itu tidak perlu membawa satu lembar pun untuk diserahkan ke KPU kota. Semuanya ada di sipol. Nanti kita memverifikasi itu yang ada di sipol. Salah satunya tadi itu kan KTP ya. KTP itu apa saja yang diverifikasi? Namanya sesuai dengan daftar nama yang ditulis oleh parpol di dalam sipol itu. Jadi ada fotokopi KTP, di sampingnya ini ada daftar nama. Namanya harus sesuai. Yang kedua, umur. Kenapa kok umur harus juga diverifikasi? Karena sebelum umur 17 itu tidak boleh menjadi pendukung partai politik atau anggota partai politik. Itu. Yang ketiga apanya? Status perkawinan. Karena sebelum berumur 17 dan sebelum nikah itu kan juga belum mempunyai hak pilih. Betul. Nah, jadi kan otomatis ketika belum umur 17 itu tidak punya KTP Pak, kan begitu pertanyaannya. Bisa jadi. Nah, kalau kita bicara satu sisi ya, tetapi
bisa jadi mungkin ada yang belum berusia 17 tahun sudah punya KTP. Ya, biasanya umurnya dituakan. Bisa dituakan, bisa ada dispensasi. Dispensasi dari apa itu ya? KUA atau mungkin dari pengadilan. Iya betul. Terhadap yang demikian itu boleh. Jadi kalau yang sudah pernah nikah atau sudah nikah meskipun belum berumur 17 tahun, itu sudah boleh menjadi anggota partai politik. Makanya itu juga kita periksa. Yang keempat adalah pekerjaannya. Pekerjaan ini kemarin yang agak teman-teman verifikator istilahnya yang memverifikasi keabsahan berkas di tingkat KPU itu juga harus berhati-hati. Pekerjaan apa yang tidak boleh menjadi anggota partai politik atau mendukung partai politik? Salah satunya kan apa Mas Ilham tahu kira-kira? Apa itu? Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Iya. Anggota TNI itu kan tidak boleh. PNS, gitu-gitulah ya. Yang itu tidak boleh. Makanya pekerjaannya harus diteliti juga. Terus yang menjadi kendala apa teman-teman verifikator harus teliti? Misalnya ditulis guru. Kita kan harus teliti ini guru PNS atau bukan, begitu. Sementara ketika dilakukan verifikasi kalau ditulis guru mungkin sama teman-teman awalnya dicentang ya bahasanya di sipol itu ya, tindak lanjutnya di sipol itu diberi tanda belum memenuhi syarat awalnya. Tapi setelah itu diteliti lagi, ini guru swasta atau PNS. Kalau ternyata gurunya ini guru swasta, bukan ASN, ya langsung MS. Paling tidak ada berapa tadi? 4 kategori namanya harus sesuai, umurnya harus minimal 17 tahun, status perkawinan, apa tadi yang terakhir? Pekerjaan. Dan yang paling penting kalau untuk KPU, untuk Kota Batu itu adalah KTP-nya. Karena ini partai politik yang diverifikasi di tingkat Kota Batu, maka anggota dan keanggotaannya harus warga Batu. Jadi misalnya Mas Ilham tadi, saya aslinya Tulungagung Pak. Iya. Itu ketika dimasukkan sebagai anggota di sini, ketika diverifikasi itu menjadi TMS istilahnya, tidak memenuhi syarat. Tapi ketika di Tulungagung boleh, begitu Mas. Jadi kayak di daerahnya masing-masing gitu. Daerahnya masing-masing. Nah, ini kira-kira tahapan-tahapan apa saja nih Pak yang dibutuhkan partai politik peserta pemilu dalam sipol ataupun sistem informasi politik ini? Ya tadi itu. Itu tadi ya. Jadi pertama-tama ketika pendaftaran partai politik di tingkat KPU RI itu dilaksanakan, sebelum pendaftaran itu partai politik sudah menginput persyaratan-persyaratan tadi ke dalam sipol. Sehingga ketika mendaftar itu data-data persyaratan menjadi partai peserta pemilu itu partai politik itu sudah ada di sipol semua. Karena nginputnya atau uploadnya itu di kantor partai masing-masing. Bisa di kantor, mungkin bisa juga di jalan. Tergantung pengurusnya, sempatnya di mana kan begitu. Tapi yang jelas KPU RI sudah bisa melihat di sipol. Begitu. Apa saja yang diupload ya tadi syarat kepengurusannya, misalnya kepengurusan partai politik untuk di tingkat provinsi itu harus 100% ada. Kalau di Indonesia kan ada 34 provinsi. Sebelum ada di Papua ini daerah kan ada ada pemekaran lah istilahnya kan ada daerah baru. Itu belum dihitung ya, belum dihitung. Tapi sebelum itu kan ada 34. Itu 100% di tingkat provinsi itu sudah harus ada pengurusnya, Mas. Di provinsi yang bersangkutan, misalnya kita ambil contoh mudahnya kan Jawa Timur. Pengurusnya di tingkat kabupaten kota harus ada 75%. Nah, di Jawa Timur kan ada 38 kabupaten kota. Berarti 75% dari 38 kan 29. Nah, berarti di 29 kabupaten kota juga wajib ada pengurusnya. Nah, begitu. Itu semuanya harus diupload. Nama pengurusnya siapa saja, SK-nya, dukungannya atau anggotanya, kantornya, itu harus ada semua. Itu Mas, saya kira. Begitu. Ya berarti kalau
parpol itu berarti perlu ya Pak menyampaikan dokumen-dokumen kepada KPU melalui sipol ini? Iya, untuk saat ini wajib melalui sipol. Oke, gini. Berarti ini sudah kira-kira ada berapa aja nih Pak parpol yang sudah mendaftar hingga saat ini? Apakah semua sudah lulus verifikasi administrasi? Jadi untuk di Kota Batu ada 23. 22 partai 22 partai politik. Kita tidak meluluskan. Jadi kalau nanti saya meloloskan, ini lolos, ini tidak lolos, salah. Jadi tugas kita hanya memverifikasi data yang sudah ada di sipol. Nah, KTP-nya ada berapa misalnya. Terus yang memenuhi syarat berapa? Maksudnya yang memenuhi syarat yang lolos tadi loh Mas ya. Iya. Umurnya sesuai, namanya sesuai, pekerjaannya bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri ya. Terus KTP Batu itu yang tidak sesuai kita TMS kan. Itu saja. Nah, nanti yang meloloskan atau tidak meloloskan itu KPU RI. Kita hanya memverifikasi keabsahan. Absahan presiden. Oke. Baik, ini kita tidak terlebih dahulu ya Pak ya. Dan tetap simak terus sahabat Tidar Sakti di 96,2 Tidar Sakti Jagonya Musik Dangdut Semarang Raya. Jangan kemana-mana, habis ini Ilham sama rekan Ilham akan kembali lagi. 96,2 FM Tidar Sakti Jagonya Musik Dangdut Semarang Raya. Baik sahabat Tidar Sakti, di siang hari ini Ilham juga masih bersama dari KPU dan juga Bawaslu ini ya. Ini Ilham mau menyapa dulu nih, selamat siang buat Pak Supriyanto ini. Selamat siang Pak. Siang. Gimana Pak kabarnya? Mohon maaf Ya. Gak apa Bapak. Ini tadi gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak G. Nah ini tadi dari rumah menuju sini atau dari kantor? Dari kantor ya. Perjalanannya gimana Pak? Macet? Alhamdulillah kok agak lancar ini. Nanti kalau macet bahaya nanti. Nah Pak, ini Ilham juga mau bertanya nih, apa saja nih Pak yang sudah dilakukan Bawaslu dalam pengawasan terhadap pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu? Iya. Jadi prinsipnya Bawaslu itu kan memastikan bahwa KPU itu menjalankan verifikasi administrasi untuk tahapan ini gitu ya, subtahapan. Ini sesuai dengan rule of the game. Nah, rule of the game-nya apa? Rule of the game-nya adalah undang-undang yang diterjemahkan dalam PKPU dan gitu kan. Makanya Bawaslu akan terus mengingatkan KPU. Nah, tugas kita kan mengawasi dan juga mencegah. Karena kita mencegah terus dan mengawasi, maka kita harus terus mengingatkan KPU apakah tugas yang dilakukan itu sesuai dengan rule of the game yang telah ditetapkan atau enggak. Kan gitu kan. Makanya kita juga nggak segan-segan ketika ketika KPU misalnya menyalahi rule of the game. Ya kita ingatkan, kembali loh ya, kembali ke jalan yang kembali ke jalan yang semula. Iya. Nah, itu artinya apa? Kita ingin menegakkan hukum ya. Kita ingin menegakkan aturan yang telah kita sepakati bersama. Iya. Karena bagaimanapun keberadaan Bawaslu kan dalam rangka memberikan keadilan bagi para peserta pemilu kan gitu kan. Iya. Nah, ya kadang-kadang ya kalau nggak enak juga kan. Nah, ketika kita memberikan saran perbaikan misalnya, nah teman-teman langsung kayak gerundel. Ya itu tugas kita memang, tugas kita untuk selalu mengingatkan KPU bahwa apapun itu harus kembali ke rule of the game. Memang pada akhirnya KPU akhirnya kan setelah melakukan peraturan KPU itu terus mulai dari surat keputusan sampai SE lah wis berderet-deret itu. Mulai 260 sebelum 260 259 260 259 untuk partai 260 untuk KPU gitu ya. Terus sampai akhirnya 311 terus 346 gitu. Untung tidak 303 kan gitu kan. Kalau 303 kan ikut bos yang lain kan itu kan. Nah, jadi itu memang tugas saya Bawaslu untuk mengingatkan gitu ya. Makanya mulai besok teman-teman divisi hukum, PP, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kumpul di sini di tingkat seluruh kabupaten kota di Jawa Timur.
Bahkan untuk divisi PP ini para pimpinan Bawaslu provinsi se-Indonesia itu akan ngumpul di Kota Batu di dalam rangka juga memperbincangkan, mendalami, ya, menganalisis terkait dengan proses penyelenggaraan sub tahapan verifikasi administrasi. Nah ini kan sedang rekap nih, sampai nasional sekarang ya, kan rekap nasional. Nah setelah rekap nasional ini kan ada perbaikan, perbaikan dibarengin lagi kan gitu kan. Nah, baru nanti setelah itu selesai baru nanti muncul namanya tahap sub tahapan verifikasi faktual kan gitu. Nah memang ini baru keanggotaan, administrasi keanggotaan sekarang. Nanti di masa perbaikan ini sekaligus nanti barunya kirimin persyaratan dan juga keanggotaan kembali. Nah memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati gitu ya, khususnya di Batu juga kita cermati terkait dengan persyaratan ya, calon peserta pemilu, gitu kan. Nah jadi parpol calon peserta pemilu, khususnya keanggotaan. Makanya kemarin kita kirim surat memang kepada KPU untuk mengingatkan KPU. Tujuannya untuk mengingatkan KPU bahwa ada persyaratan partai yang tidak terpenuhi kan itu kan. Nah, ada juga yang munculnya di Garmin itu di terakhir tahap akhir kan itu kan. Nah, saya pikir Pak Mardiono sudah ini Pak, sudah membacakan ini kan kepada Ketua KPU ya sebagai kelembagaan. Nah, kenapa itu harus kita sampaikan? Karena bagaimanapun jangan sampai nanti begitu selesai verifak ya, atau verifikasi parpol calon peserta pemilu gitu ya, menimbulkan masalah. Daripada menimbulkan masalah lebih baik sekarang. Nah, iya benar. Kan gitu kan. Lebih baik di awal dulu ya, Pak. Di belakang lebih pusing nanti. Termasuk yang paling rame itu video call misalnya. Padahal video call itu aturannya nanti di saat verifikasi faktual kan. Nah untungnya di Batu karena sudah kita ingatkan secara lisan mulai pagi kan gitu kan. Akhirnya nggak ada namanya video call gitu kan. Tapi di tempat lain banyak video menggunakan video gitu. Klarifikasinya dengan video call. Nah ini kan di PKPU tidak dibenarkan itu. Walaupun akhirnya KPU membuat SK ini bisa muncul juga kan gitu kan, bisa muncul juga. Nah ya ini masih perdebatan di tingkat pusat lah terkait dengan itu ya. Nah jadi memang tugas kita bukan melakukan verify. Tugas kita adalah memastikan KPU melaksanakan tugasnya sesuai dengan rule of the game tadi. Kalau kita melakukan verify nanti kasihan teman-teman KPU nggak dapat bagian. Gitu. Jadi prinsipnya gitu. Nah, sehingga itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kita juga membuka posko aduan. Posko aduan ini terus bertambah. Jadi kalau dulu awalnya 1 orang itu sekarang 3 orang, terus udah naik dari 3 orang, terus 7 orang. Nah ini saya belum tahu lagi, belum tahu laporannya teman-teman gitu ya. Yang jelas posko aduan dibuka untuk mereka yang merasa dicatut oleh partai sebagai anggota partai yang bersangkutan gitu ya. Karena keanggotaan partai itu harusnya secara sukarela. Kan ada beberapa komponen masyarakat, ada beberapa profesi yang memang tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota partai. Makanya kita buka aduan itu. Bisa jadi masyarakat walaupun sudah kita kasih koar-koar gitu ya, belum tentu itu perhatian. Ya, belum tentu dia melakukan. Tapi kalau begitu kita ingatkan balik terus, kita buka posko, kita lihat, akhirnya muncul juga beberapa aduan terkait dengan pencatatan nama di dalam pendaftaran anggota partai politik kan gitu kan. Nah,
Ya kita tidak lanjuti. Kalau nggak ada pun kita lanjuti. Ya kita kirimkan ke KPU. Gitu ya. Kita kirimkan ke KPU. Ini loh. Ingatkan itu parpol itu bahwa ini ada nama-nama yang karena kan gini, ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh beberapa pekerjaan ya. Yang itu kalau sampai dicatut. Misalnya TNI, Polri, PNS sampai atau ASN lah. ASN ini kan ada PNS, ada P3K ya. Iya. Bekerja dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian. Nah, mereka nggak boleh, termasuk perangkat desa. Nah, mereka ini, di samping yang lain ada beberapa lagi yang lain. Iya. Misalnya pejabat BUMD, pejabat BUMN. Iya, BUMN. Ini yang kita berikan ruang. Tapi memang sudah memberikan ruang. Tapi kadang-kadang juga orang perlu saluran gitu ya. Iya. Nah, kita buka ruang. Ruangan untuk apa? Posko pengaduan. Itu anggota pemilu. Iya. Nah, silakan bagi masyarakat yang merasa namanya dicatut oleh anggota partai politik, monggo kita buka ruang. Kita buka ruang. Karena bagaimanapun itu hak masyarakat. Betul. Walaupun tetap kita menghargai partai. Jadi bagaimanapun itu hak partai juga punya hak untuk mengajak atau merekrut anggota kan itu. Iya. Tapi kan ada aturan mainnya bahwa itu adalah dilakukan secara sukarela. Iya. Nah, gitu. Saya kira itu Mas. Oh ya, nah ini mekanisme yang seperti apa nih Pak yang dijalankan pengawas pemilu di kabupaten ataupun kota dalam meneliti berkas-berkas parpol peserta pemilu ini? Iya, jadi gini. Pertama, kita memang dikasih akses sipol, walaupun aksesnya terbatas sekali. Nah, akhir-akhir mulai dibuka akses-akses yang lain gitu ya. Jadi poin-poinnya sudah mulai dibuka ini. Nah, walaupun ya sajane ya rada lambat juga. Rada terlambat juga. Tapi paling enggak sudah mulai dibuka. Ini sudah mulai tampil. Kalau dulu kan nama aja. Nah, ini yang menyulitkan kita juga. Ketika kita misalnya mau ngambil uji sampling atau apa agak susah juga kan gitu kan. Nah, tapi paling enggak tetap kita lakukan uji sampling gitu ya. Walaupun itu dari sekian item yang kemungkinan orang itu ganda atau enggak. Kita nah, makanya salah satunya ya termasuk membuka aduan itu supaya orang juga kalau kesahnya biar dan kedua kita juga mengamati kerja KPU dalam hal ini melakukan verifikasi. Kita ngecek hari per hari itu berapa gitu ya. Yang katakanlah yang sudah MS berapa, yang BMS berapa, kewenangannya di KPU itu apa, itu kita awasi gitu ya. Nah, sehingga melahirkan satu produk hasil pengawasan. Nah, hasil pengawasan ini muncul dalam rangka supaya nanti kalau ada sengketa, ada aduan apapun, kita bisa menggunakan produk yang kita buat ini sebagai pertimbangan di dalam berikan keterangan. Jadi itu sengketanya kan di tingkat nasional gitu ya, di bawah Suleri gitu ya. Nah, tinggal di bawah Suleri nanti mana aja yang digugat sengketa itu, yang diadukan sengketa, itu baru ketahuan nanti. Nah, kalau sekarang belum tahu, karena prosesnya belum selesai. Masih belum selesai. Nah, ya ini kita bertanya langsung ke KPU ini apa saja ini yang dilakukan KPU untuk menindaklanjuti kegandaan internal maupun eksternal hal-hal yang tidak sesuai peraturan KPU ini. Jadi ini memang masuk ranah verifikasi. Iya. Ganda internal itu bisa saja ganda di satu partai. Nah, jadi namanya Capri misalnya. Ada di satu partai A tercatat 2 kali maupun lebih itu kan internal. Kalau eksternal bisa saja di 2 partai yang berbeda.
Jadi sebelum ditindaklanjuti oleh KPU, memang di Sipol itu ketika ada yang ganda, itu KPU memberitahukan kepada partai politik. Melalui apa? Melalui Sipol. Jadi kita tidak bersurat sama sekali, Mas. Semuanya by Sipol. Nah, terhadap yang ganda itu tadi nanti partai politik harus membuktikan bahwa misalnya saya tadi nyebut Cak Pri, sekarang bisa saya nyebut ini tetap saya Mbak Okta. Iya. Mbak Okta ini misalnya partai A, nah, kok ada di partai B? Nah, gitu kan harus dibuktikan mana yang benar. Nah, akhirnya Mbak Okta ini disuruh membuat surat pernyataan, lalu sama partai itu di-upload di dalam Sipol. Oh, ini ada pernyataannya ditandatangani di atas materai bahwa Mbak Okta memilih partai A, bukan partai B. Partai B juga punya. Oh, ini dari dulu anggota saya. Nah, misalnya ketika dimintai surat pernyataan sama partai B, Mbak Okta jawab, iya enggak apa-apa, masukkan aja misalnya. Kan muncul dua surat pernyataan sama. Nah, ini yang harus diklarifikasi secara langsung tadi, yang Cak Supri menyinggung tadi. Di akhir-akhir itu kok ada istilahnya pakai video call. Video call. Di Batu kebetulan tidak ada. Jadi ketika ada dua surat pernyataan dari partai politik yang berbeda terhadap satu anggota, nah, itu kan belum bisa dipastikan keanggotaannya, Mas, milik A atau milik B. Itu yang kita panggil ke kantor. Nah, di kantor bagaimana? Kita tanya langsung, Mbak Okta, saya milih partai mana? A atau B? Saya milih partai A. Oh ya sudah, berarti yang di B tidak memenuhi syarat. Terus yang lucu itu kemarin itu juga terjadi di Batu. Yang dihadirkan sama, ya memang ada di dua partai itu surat pernyataan. Pagi dihadirkan oleh partai A, ya. Ngaku, oh iya saya partai A. Siangnya kok datang lagi, katanya teman-teman, loh ini kok yang tadi pagi katanya. Iya memang katanya. Untungnya, maksudnya untungnya itu ketika ditanya yang kedua itu tetap ngaku di partai A. Jadi tidak. Misalnya dia ngaku di partai B pun tetap kita TMS, berarti kan tidak bisa dipastikan keanggotaannya. Betul. Nah, itu yang lucu itu kan partai B kok tidak diklarifikasi dulu di rumah sebelum didatangkan ke KPU. Sampai partai gue loh, ya misalnya gitu kan didatangkan. Oh enggak, aku A itu kan tidak usah didatangkan maksudnya. Tapi itu di luar kewenangan KPU. Jadi monggo lah partai politik. Salah satunya itu, Mas, untuk kegandaan. Jadi kalau gandanya itu cuma internal, itu langsung disikapi di Sipol. Partai politik ketika tercatat 2 kali ya misalnya atau 3 kali, oh ya satu yang diakui. Tapi kalau gandanya eksternal antar partai, maka ketika masing-masing partai membuat surat pernyataan itu kita datangkan langsung ke kantor KPU. Begitu. Oh begitu. Nah ini kira-kira apa saja nih Pak peraturan yang ditetapkan KPU dalam Sipol? Kalau peraturannya cuma satu, namanya PKPU 4 tadi yang saya sebutkan. Jadi PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Tapi buntutnya, ini ada buntutnya tadi panjang buntutnya, mulai keputusan, surat edaran macam-macam. Kalau keputusannya Cak Pri sudah disebut tadi ya 20, setelah itu ada 309, terakhir 346. Dan itu selalu beriringan. Jadi ketika KPU RI membuat keputusan ini lebih teknis, Mas. Jadi lebih ke ranah pekerjaan yang teknis. Kalau di PKPU, peraturan KPU itu kan pengaturannya. Tapi kalau di keputusan itu lebih teknis. Itu beriringan. Misalnya dulu ketika KPU mengeluarkan keputusan 260 itu menjadi pedomannya teman-teman KPU dalam melakukan verifikasi. Untuk teman-teman partai juga ada keputusan 259. Nah, seperti itu. Setelah itu ketika untuk KPU ada 309, untuk partai 308. Selalu beriringan. Jadi di KPU ada pelaksanaan teknisnya diatur, di partai juga sama. Begitu, Mas. Oh, begitu. Nah, ini kan Sipol ini kan berbasis aplikasi nih, ya. Kira-kira kalau server sedang mengalami down, ketika down ini apa nih yang harus dilakukan? Saya tunggu. Oh ditunggu. Soalnya kan ada tuh yang down dulu kok nggak bisa mengakses ini tuh. Nah, kita tunggu sampai benar-benar. Karena Sipol ini kan memang tersentral di KPU RI. Jadi ketika tiba-tiba down terus kita membuat cara tersendiri. Wah kita kalau gini-gini, wah kita yang kena nanti. Nah, jadi kita tunggu sampai Sipol itu bisa beroperasi lagi, meskipun sampai malam. Sampai malam, Mas. Teman-teman itu
kebetulan kemarin ada teman-teman makan ya dari Polinema, dari UMM, dari UIN. Itu ya bisa bantu sampai malam. Ada yang sampai jam 12 malam, ada yang sampai jam 2. Karena memang sipolnya di awal-awal itu kan wajar Mas, dipakai orang se-Indonesia. Terus partai juga menggunakan kan. Jadi ketika KPU melakukan verifikasi, partai kan juga on di situ. Ketika sewaktu-waktu ada pemberitahuan dari KPU kan juga melihat gitu. Iya. Tapi di akhir-akhir itu alhamdulillah terus lancar. Gitu. Iya. Ini gimana sih Pak SOP prosedur SOP-nya antara Bawaslu kabupaten ataupun kota dan KPU kabupaten ataupun kota dalam proses pengawasan verifikasi administrasi? Monggo Pak. Jadi dalam proses pengawasan ini tentu kita dibekali gitu ya dengan yang namanya surat edaran macam-macam itu per Bawaslu kan gitu kan. Nah, ya kita maju tuh. Kita maju tuh. Makanya ada form-form yang juga harus kita isi. Ada ya. Kita buat laporan awal hasil verifikasi administrasi kan. Karena bagaimanapun ini kita juga nggak bisa langsung hanya sekedar ngawasi gitu aja. Nah, gitu kan? Iya. Ya memang pada prinsipnya, jadi Bawaslu itu kan pada prinsipnya kan mencegah, mengawasi cuma itu. Mengingatkan KPU, mengingatkan partai, gitu kan? Nah, tentu apa yang kita lakukan di tingkat kabupaten kota ini juga kita terkoordinasikan ke Bawaslu tingkat provinsi. Bawaslu provinsi terkoordinasi dengan Bawaslu kota RI. Makanya sama dengan KPU untuk berjenjang, semua berjenjang gitu ya. Dan kita pada prinsipnya bukan mengganggu KPU. Kita bukan mengganggu KPU, tapi kita dalam hal ini adalah menjaga, mengingatkan, dan kalau KPU ada hal yang meleset, termasuk partai juga, Oleh karena itu, dalam pengawasan ini, sampai pengawasan melalui teknologi IT yang disediakan oleh KPU, Sipol tadi, maka pengawasan juga berlangsung secara melekat ya, waskat lah gitu ya. Kalau bapak-bapak waskatnya istri kan gitu kan. Ini enggak, ini ya kita mendampingi KPU agar proses yang berlangsung itu berjalan dengan lancar gitu. Sesuai rule of the game. Nah, memang saat awal-awal website itu down gitu ya, Sipol itu down, ya kita juga ikut repot. Kita juga nggak bisa buka akses yang telah diberikan kan, sehingga kita harus nunggu juga. Teman-teman KPU bekerja sampai tengah malam, ya kita di situ sampai tengah malam. Risikonya ya namanya mengawasi ya. Nah, memang ini masih tahap awal dari Vermin. Karena selanjutnya setelah Vermin perbaikan ini selesai, itu kan masuk ke faktual. Nah, ini faktual ini yang harus datang ke masing-masing anggota partai. Jadi di samping datang ke kantor partai, ini terutama partai yang non Senayan ya. Jadi harus datang ke non partai, bukan teman-teman kantor partai. Kita juga datang ke anggota yang disampling. Dan yang nyempling bukan KPU Batu, nyempling KPR. Nanti kalau KPU Batu misalnya buat sampling sendiri, ya gitu tegur lah. Karena itu nanti akan menentukan apakah partai yang ada ini memenuhi syarat atau enggak. Termasuk di perbaikan. Syarat untuk perbaikan itu harus terpenuhi syarat pendaftaran parpol. Nah, yang nggak memenuhi syarat, kalau tetap melakukan perbaikan, ya kita ingatkan KPU, loh ini loh partai ini nggak memenuhi syarat loh di awal. Nah, misalnya gitu ya. Iya. Misalnya gitu. Nah, ini yang
yang kita lakukan. Jadi pola pengawasan yang kita lakukan terus ya berjenjang. Walaupun sekarang asalnya teman-teman KPU ini tidak melakukan vermin gitu ya, karena nunggu pusat makeup terus nunggu perbaikan, ya kita tetap harus terus koordinasikan. Ya, koordinasikan. Iya. Karena bagaimanapun nanti setelah perbaikan ini kita akan kerja lagi. Kita akan kembali lagi untuk melakukan pengawasan. Makanya jeda ini akhirnya dipakai teman-teman untuk melakukan evaluasi pengawasan. Mana-mana yang punya potensi sengketa, mana-mana yang punya potensi pelanggaran, kita tabulasikan. Jadi kajian dan evaluasi ini penting bagi kami untuk menghindari jangan sampai peran kita nggak ada. Jangan sampai peran kita nggak ada. Iya. Wash, langsung di kalau warane. Malah jadi rasa-rasa kan, gitu kan? Ini yang kita lakukan gitu ya. Memang bagaimanapun mau ngawasi kadang-kadang ya apa kita tolong. Tapi disitulah tantangan kita untuk hadir di tengah-tengah pelaksanaan pemilu. Baik sahabat Tidar Sakti, ini sudah jam 11:57. Kita akan break iklan sejenak. Tetap simak terus di 96,2 Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. 96,2 FM Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Dan terasa ini waktu studio radio Tidar Sakti jam 11:02. Ini di sesi terakhir ini ya Pak. Apa sih harapan KPU terhadap pemilu 2022? 2024 sih. Maaf. Keinget 2024 maksudnya. Matur nuwun Mas. Kalau harapannya KPU tentu pemilu nanti itu sukses Mas. Amin. Iya. Dan yang menyukseskan pemilu itu tidak hanya KPU, tapi semua elemen bangsa. Ya. Masyarakat Indonesia. Yang paling inti adalah masyarakat. Maka kalau saat ini KPU dalam tahap verifikasi partai politik ya di tingkat kota. Kalau kemarin sudah kita selesaikan verifikasi administrasi, saya berharap kepada masyarakat, misalnya tadi Pak Supri mengatakan namanya dicatut, tidak usah takut, ya. Tidak usah takut, biasa saja. Karena dari 24 partai yang terdaftar di KPU RI itu, tidak ada satupun partai yang statusnya partai terlarang. Nah gitu, biasa saja. Iya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, pemimpin-pemimpin bangsa di Indonesia ini lahirnya juga dari partai politik. Ya. Kalau memang nama yang tercatut itu benar-benar yang dilarang menjadi anggota partai politik, misalnya tadi disebutkan ASN, yang terbaru ini ada P3K, terus aparatur desa, TNI, Polri, itu memang harus wajib lapor. Karena kalau tidak dilaporkan, tidak dihapus, keanggotaannya nanti bisa bermasalah kan gitu. Iya. Tapi terhadap masyarakat yang misalnya di luar itu, ya biasa saja, ya dilaporkan ke Bawaslu, bisa ke KPU. Kalau Bawaslu memang kewenangannya karena sudah membuka posko pengaduan Pak Brigi, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh KPU. Melapor ke KPU boleh, melapor ke KPU. Kenapa kok saya melapor Pak? Saya ini sedang ikut tes CPNS misalnya. Nanti kalau nama saya terdaftar sebagai anggota parpol kan tidak bisa. Oh iya kok, itu nanti kita tidak lanjut. Tapi prinsipnya masyarakat tidak perlu takut misalnya tercatat, semuanya ada solusi, ada salurannya. Dan kalau memang oh ya saya harus menyukseskan, maka saya harus mendukung partai ini, ya tidak apa-apa, meskipun apa itu bahasanya Cak Prit tadi sukarela, dan ketika tahu-tahu ya monggo, sepanjang tidak ada komplain berarti kan ikhlas. Karena pengalaman saya di 2019, kebetulan dulu yang menangani verifikasi parpol itu saya, maksudnya di bawah divisi saya sebelum jadi ketua divisi hukum. Itu ada ketika kita lakukan verifikasi faktual, ya, kita terjun dari rumah ke rumah itu yang tersampling. Dia ada yang mengatakan, saya ini tidak pernah ini padahal didata.
Nah terus pripun Pak? Tapi sudah apa-apa wis, nggak apa-apa gitu kan? Iya. Ya, berarti nggak apa-apa. Iya. Gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau memang pokoknya saya harus clean, tidak tidak mau saya terdaftar sebagai anggota partai politik juga nggak apa-apa. Tidak terdaftar sebagai anggota partai politik bukan berarti tidak boleh milih, Mas ya. Itu hal yang berbeda. Jadi nanti tetap saya berharap ketika 14 Februari 2024 juga harus datang ke TPS, harus memilih. Meskipun bukan anggota partai politik karena itu haknya masyarakat. Saya kira itu Mas, harapan saya mudah-mudahan semua elemen bangsa, intinya masyarakat juga harus bahu-membahu menyukseskan pemilu 2024. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Ini selanjutnya ke harapan Bawaslu nih terhadap pemilu 2024 itu apa Pak? Bagi Bawaslu tentu pemilu ini dianggap menjadi pemilu yang sukses ketika pemilu ini berlangsung secara luber jurdil, tegaknya keadilan pemilu gitu ya, dan tentu masyarakat itu secara aktif ikut terlibat di dalam proses pelaksanaan pemilu. Itu harapan Bawaslu yang paling utama gitu ya. Karena bagaimanapun pemilu merupakan momentum bagi masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya. Nah tentu kami sebagai penyelenggara, demikian juga bagi partai politik, jangan sampai menciderai, jangan sampai menciderai pelaksanaan pemilu ini. Nah tentunya kami juga mengharapkan dukungan masyarakat agar jangan sampai masyarakat itu juga ikut mancing, karena kadang-kadang pinginnya tidak ada lagi politik uang misalnya, tapi masyarakat yang minta kan sama aja gitu. Nah harapan kedepannya tentu masyarakat juga bisa saling bahu-membahu dengan penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pemilu ini bisa berlangsung dengan baik, murah bagi peserta gitu. Karena kalau sehabis pemilu itu baru ini Mas, baru mengeluh, aku habis sekian. Tapi kalau belum tahu pemenangnya, masih proses mau coblosan itu, ditanya nggak ada yang ngaku. Nah tentu harapan kita jangan sampai praktik high cost itu terjadi lagi di dalam pelaksanaan pemilihan umum kali ini, sehingga tidak memancing terjadinya upaya-upaya untuk korupsi. Oke, baik, ini terima kasih untuk Pak Supriyanto dan juga Pak Mardiono ini ya, yang setelah memberikan informasinya, dan sekiranya hati-hati di jalan ya Pak ya nanti untuk pulangnya, dan selamat beraktivitas kembali. Nah tidak terasa sahabat, ini sudah pukul 11 ya. Nah itu berarti artinya kita juga harus mengakhiri perbincangan kita bersama pihak KPU dan juga Bawaslu. Saatnya tetap simak terus di 96,2 Darsaki, jagonya musik dangdut Semarang, karena Ilham akan kembali lagi di programnya Senang Siang sampai nanti jam 12.